buat apa sih negara ini tiba-tiba bikin anak-anak suruh belajar AI, suruh belajar coding, kan stuck gitu. Kalau misalkan lari ke sana, mereka guru akan stres. Sebetulnya kalau ini betul terrealisasi dengan baik, akan ada satu produk. Iya, sanggup nggak pemerintah kabupaten nyiapin itu semua? Oke, berarti compositional thinking dulu nih untuk tingkat dasar. Jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh sobat sedulur desa. Untuk desa-desa yang ada di Indonesia, barangkali ini juga nanti akan ditonton oleh seluruh desa yang ada di Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok Sadar TIK, kelompok masyarakat Sadar TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, memang perdana pada saat ini, kita akan ngobrol santai. Tentunya saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh teman ngobrol santai, dan diskusi kita pada kali ini, obrolan santai kita yaitu tentang naskah akademik pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada sekolah dasar dan menengah. Kita langsung ke teman ngobrol saya pada hari ini. Hai teman-teman desa di Indonesia. Oke, pada episode kali ini teman ngobrol santai kali ini di episode ini adalah Om Jo, biasa dipanggil Om Jo ya, Om Jo kalau desa. Kebetulan kita sudah sering melalang buana ya, di desa. Gini Om Jo, tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial buatan untuk sekolah SD sampai dengan SMA. Nah, kalau ini sih kita sudah mendengar sih sudah tidak hal yang baru lagi ya, karena dari 2019 lah, sebelum pandemi, kita sudah mulai ke desa-desa gitu kan. Padahal desa nggak cuma di Jawa Tengah aja, tapi di pulau-pulau, ada Sulawesi, ada Papua, kita sudah mengajarkan IoT. Tapi itu tahapannya adalah untuk desa-desa yang ada di Indonesia. Nah, kalau untuk kali ini, Kementerian Pendidikan ini mengeluarkan naskah akademik pembelajaran coding dan kecerdasan buatan itu untuk, kalau di sini disebutnya itu kecerdasan artifisial. Kalau kita biasanya nyebutnya kecerdasan buatan untuk SD, SMP, SMA ya. Nah, gimana nih komentarnya nih? Komentarnya ya bagus. Naskah akademik ini memang bagus banget, karena mungkin tentunya biasa kalau udah ada naskah akademik, biasanya kementerian akan susun lagi persiapan untuk menyusun kurikulum atau silabusnya. Seperti itu sih biasanya. Jadi sebelum jadi kurikulum biasanya ada naskah akademik untuk dipelajari. Sejauh ini kalau dari naskah akademik untuk sampai ke silabus itu sebetulnya butuh waktu berapa lama? Ya sebenarnya biasanya kalau tinggal ngitung waktu sih sebenarnya. Kalau dari informasi yang kita baca ya, informasi yang kita baca di media itu, pelaksanaannya itu berarti di tahun ajaran, berarti 1 tahun lagi dari sini, berarti tahun ajaran 2026. Berarti ajaran baru itu tahun Juli 2026, artinya masuk di tahun pelajaran baru di 2026, bukan sekarang. Berarti ada proses selama kira-kira mungkin ya para akademisi, kemudian pemerintah menyusun, terutama di Kementerian Pendidikan pasti akan menyusun itu silabus selama 1 tahun ini. Satu tahun ya. Dan itu pun sebetulnya tidak, ketika nyusun tuh nggak langsung karena harus ada dicoba dulu gitu kan? Ya sebenarnya sih biasanya kalau udah susun kurikulum itu pasti ada waktu lagi gitu. Jadi ketika kurikulum itu keluar biasanya juga ada waktu lagi, karena tidak langsung, karena prosesnya perlu ada namanya bukan hanya sosialisasi, penyiapan gurunya gitu, pasti ada training yang dilakukan oleh kementerian tentang jika memang ini masuk ke mata pelajaran. Kecuali ada hal-hal yang lain yang kita sendiri belum tahu sebenarnya Kementerian Pendidikan ini arahnya seperti apa. Kalau dilihat dari ini kan kita juga baca sekilas kan, di situ ada AI, ada ada big data, data gitu, kemudian ada IoT gitu. Kalau kita selama ini melihatnya untuk
orang desa gitu ya, orang desa yang sudah punya background pendidikan gitu kan. Waktu itu kan kita bisa mengajar itu tingkatannya itu ada yang minimal udah SMA kita ajarin, terus ada perangkat desa, terus ada S1 juga, kebanyakan juga S1 kita ajarin, oke lah gitu. Tapi ini yang sekarang kita ajarin kan guru kita yang guru mengajarnya ini, gurunya yang nanti gurunya ini guru SD gitu loh, sekolah dasar gitu. Kemudian belum juga gurunya belajar lagi gitu kan. Dia harus ada training juga, harus ada belajar juga. Kira-kira tahapannya ini seperti apa gitu kalau kita lihat tuh? Kalau melihat tahapan ya, jadi sebenarnya nggak perlu tahapan juga karena sebenarnya kita dulu pernah ada mata pelajaran TIK. Jadi cuma sayangnya kan pelajaran TIK ini hanya ada di bangku SMP sama SMA. SMP sama SMA. Itu dasar komputer. Kemudian hilang kan di masa menteri itu dihilangkan mata pelajaran tersebut. Kemudian baru era ini masuk ke ranah yang baru lagi sebenarnya. Ujung-ujungnya sih sebenarnya adalah basisnya tetap di komputasi. Hanya mungkin pemahamannya sekarang lebih lagi mungkin ngetren atau apa, tapi bicaranya adalah bicara tentang kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Padahal sebenarnya proses-proses komputasi tetap menjadi dasar. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba langsung ke AI. Ya, langsung ke AI. Itu udah bicara AI, itu udah bicara yang lebih kompleks karena AI itu cuma output. Jadi kecerdasan artifisial itu hanya output. Outputnya apa? Jelas outputnya banyak gitu. Ini juga belum jelas outputnya apa gitu. Outputnya seperti ini. Kecerdasan artifisial itu ada bidang-bidang. Misalkan bidang kesehatan itu pasti ada kecerdasan artifisial bidang kesehatan. Contohnya itu nanti dipergunakan untuk rumah sakit dan sebagainya. Contoh-contoh kecil. Jadi tidak global gitu. Ini kan kalau tidak kita baca, general gitu ya. Kalau kita ini kan baca naskah akademik ini global. Terus targetnya apa? Gitu. Targetnya apa sih sebenarnya sih gitu loh. Gitu. Kalau di pelajaran TIK kan waktu sebelumnya itu mata pelajaran itu bahkan ada asosiasinya, asosiasi guru-guru TIK. Kemudian ya mereka mencoba, kemudian ya memang ternyata mata pelajaran tersebut dihapus. Gitu. Kita mungkin kalau orang awam waktu mendengar, wah keren nih ada AI, kemudian ini anak SD bakal diajarin ini. Sebenarnya bukan orang awam keren, bahkan orang awam akan bingung sebenarnya apa sih AI. Jadi bahkan barangkali juga guru juga akan bingung. Yang mereka tahu itu AI itu seperti misalkan, mohon maaf ya, saya sebutkan merek aja lah ya, ChatGPT, Kiwen, kemudian mereka berpikirnya seperti itu. Kalau misalkan lari ke sana, mereka guru akan stres. Kenapa? Gimana caranya saya ngajarkan membuat seperti itu? Kalau memang outputnya adalah kecerdasan buatan. Tentu saya yakin pemerintah juga nggak mikirnya nggak terlalu jauh. Hanya mungkin perlu ada sosialisasi. Barangkali obrolan ini bisa jadi sosialisasi sederhana ya. Bagaimana menanggapi kurikulum tahun 2026 yang akan datang, bahwa ini akan masuk di pelajaran di sekolah. Saya sendiri nggak tahu apakah pelajaran, apakah kurikuler, atau itu menjadi kegiatan ekstrakurikuler. Gitu. Karena di sini juga tercantum sih ada sebagai kegiatan mata pelajaran, kemudian pelajaran pilihan, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler. Sebenarnya ini yang menarik, kalau misalkan jadi mata pelajaran jelas tentunya harus ada guru. Guru tetap ya. Guru tetap mata pelajaran itu satu. Kedua, infrastruktur. Nggak mungkin dong ketika belajar coding, terutama ini misalnya ada coding. Sebenarnya saya tidak melihat dari codingnya. Jadi SD SMP itu nanti kalau nanti kita lihat obrolannya kayak gimana, obrolan hari ini, apakah sampai di mana. Jadi SD, SMP, SMA itu punya tingkat pemahaman. Anak-anak tuh punya pemahaman. Guru-gurunya pun juga sama. Jadi kita harus memberikan pemahaman. Bukan pemahaman sih, sebenarnya pemerintah harus, ketika naskah ini keluar, dia harus memberikan pemahaman dulu, minimal ya, seluruh kepala dinas kabupaten dikumpulkan. Karena kan kabupaten ini kan punyanya SD sama SMP. Gitu. Kemudian SMA ini punya provinsi. Nah mereka harus diberikan pemahaman dulu. Saya yakin sih pemerintah juga sudah mikirin itu, tapi nggak tahu kapan ya. Saya sendiri belum dapat informasi kapan mereka diberikan pemahaman dari naskah akademik ini. Walaupun naskah akademik ini untuk kita pelajari, gitu. Terutama teman-teman di akademisi, seperti itu sih. Iya sih. Dan tentunya harusnya sih ini nggak lama banget, nggak terlalu lama ya. Soalnya kalau ini hanya dibilang seperti ini, yang di bawah pasti mereka akan kebingungan juga gitu.
Ini nanti kita kebingungan karena akan ada pemahaman ketika membaca di naskah akademik itu saya sendiri baca itu akan ada pemahaman tentang codingnya. Nah, kalau bicara coding gitu, pertanyaannya kalau ada orang yang memiliki keterampilan coding. atau pemrograman itu dia menjadi pengajar yang gajinya cuma bisa tanda kutip ya kita bilang. Lebih baik mereka jadi programmer. Mereka lebih baik jadi programmer dibandingkan dia harus mengajar. Jadi paling tidak harus nyari orang-orang tenaga pengajar yang memang ingin berbagi pengetahuan dan memang dia kenal dan spesial di bidang pemrograman seperti itu. Ya berarti PR-nya itu kalau misalkan ini menjadi pelajaran mata pelajaran sendiri untuk sekolah, kan berarti sekolah itu memerlukan guru yang memang konsen di bidang dan pemrograman. Infrastruktur tentunya. Infrastruktur komputernya. Sekolah itu juga harus punya infrastruktur gitu kan. Caranya gini, untuk SD saja, untuk SD itu SD ada di bawah kabupaten. Iya. Ketika memang itu menjadi ada satu sekolah dasar dia ingin masuk ke pelajaran mata pelajaran sendiri, berarti dia harus menyediakan perangkat komputer. Iya, komputer atau laptop gitu. Lalu bagaimana kondisi di desa? Iya. Jadi mari kita tanya dulu gitu. Jadi pemahamannya ini harus dibikin lurus dulu gitu. Jadi dibikin lurus itu. Kalau codingnya masuk di SD gimana? Loh, perangkatnya dari mana? Gitu loh. Sanggup nggak pemerintah kabupaten nyiapin itu semua? Karena SD sama SMP, SD SMP, berarti di bawah di pemerintah kabupaten. Lalu kalau misalkan provinsi itu SMA dan SMK, gitu kan? Itu masalah infrastruktur. Berapa banyak yang harus disediakan komputer dan lain sebagainya, kayak gitu. Seperti itu sih sebenarnya tantangan pelaksanaan kegiatan KBM yang kalau memang KBM ini menjadi pelajaran intrakurikuler, artinya pelajaran khusus. Ya. PR banget sih ya sebenarnya ya. Harus diobrolin banyak karena ini kan sebenarnya menyangkut tidak hanya sekolah saja yang tidak hanya muridnya yang belajar, tetapi banyak sangkutannya. Ada siswanya, gurunya. Ketika ini menjadi mulok, ekstrakurikuler, intrakurikuler, kemudian sarana, kemudian ketika ini menjadi tanggung jawabnya pemerintah daerah kabupaten, berarti kan pemerintah daerah kabupaten harus mengeluarkan atau mengalokasikan ya kan untuk infrastruktur ini. Nah, kemudian di sini kita ada IoT juga. Ini menarik nih, ya nggak sih? Menarik kalau kita lihat tren selama ini tuh banyak nih anak sekolah SMA, SD dia membuatkan produk ini itu segala macam. Nah, sebenarnya kalau ini memang bisa terlaksana dari mulai jenjang SD 5-6, kelas 5-6 ya kan? Kelas 5, 6, SMP, kemudian SMA, sebetulnya kalau ini betul terrealisasi dengan baik akan ada satu produk. Iya, kalau melihat mimpi besar dari naskah akademik itu memang besar. Saya menghitungnya gini, kita punya yang namanya yang ramai itu bicaranya adalah tahun 2045 nanti itu kita akan banyak usia produktif pada saat itu. Indonesia emas ya. Bukan Indonesia emas, artinya puncak di mana jumlah orang manusia produktif demografi kita lebih banyak. Saya menangkap kalau misalkan kelas 6 SD, kelas 5, kelas 6 SD diajarkan di tahun 2026. Sekarang berarti kita tinggal kalkulasi dengan 2045. Jadi 45 dikurangi 2026. Berarti anak yang diajarkan konsep ini, konsep ya, saya bilang belum bicara coding ya. Karena coding itu adalah proses gitu. Jadi tidak tiba-tiba harus diajarin coding. Ya, jadi langsung coding. Pemahamannya harus dikasih tahu. Bertahap. Guru itu harus juga paham gitu. Ya. Tidak mungkin juga harus tiba-tiba kelas 5 yang belum pernah pegang laptop. Barangkali kalau handphone dia pegang gitu. Laptop tiba-tiba diajar coding tanpa ada pemahaman konsep dasarnya kan gitu. Nah, jadi kalau kita ngitung kelas 5 ya, berarti kelas 5 tahun 2026 kemudian 2045 tinggal dikurangi, berarti antara 20 tahun 21 tahun mereka. Berarti pada saat mereka di usia tahun 2045 berarti dia berusia 21 tahun. Ngitungnya gini, bukan 21 tahun, ngitungnya bahwa dia usia 11 tahun lah, 11 tahun kelas 5.
10 tahun lah, 10 tahun di kelas 5. Berarti tinggal ditambah 21, berarti 31 tahun. Dan umur 31 itu orang produktif. Artinya anak-anak ini yang didesain di tahun 2026 apabila dilaksanakan dengan benar gitu, dengan sesuai, maka di tahun 2045 pada saat dia usia 31 tahun dengan dunia yang mungkin akan berbeda dengan kondisi sekarang, mereka sudah siap. Kayak gitu. Hanya memang harus yang dipahami adalah sekolah nih terutama. Sekolah, pemerintah, kemudian ini komponennya, kemudian ada stakeholdernya yang namanya guru, ini juga harus ngerti gitu. Nggak tiba-tiba ujug-ujug lah, atau bahasanya ujug-ujug ada pelajaran coding. Kenapa? Ya mereka juga banyak yang nggak paham, nggak ngerti. Nah itu. Ini yang harus dijelasin. Jadi ada istilahnya kayak gini. Mungkin kalau baca, silakan Mbak dibaca itu ada di naskah akademik itu namanya ada CT kalau nggak salah lagi. Iya, conversational thinking ada. Cara berpikir ya. Ya. Jadi ini memberikan pemahaman. Jangan mikir jauh-jauh dulu nih. Apalagi guru SD. Guru SD yang akan masuk ke sana jangan jauh-jauh dan akhirnya mereka akan stuck. Akhirnya buat apa sih negara ini tiba-tiba bikin anak-anak suruh belajar AI, suruh belajar coding, kan stuck gitu loh. Mikirnya akhirnya mikir ini aja belum beres gitu kan. Kemudian kan BG aja belum beres, makan bersawin, tiba-tiba udah lagi ada kurikulum gitu. Sebenarnya bukan itu. Jadi kalau mau ini pemahaman konsep yang harus dipersiapkan di tingkat SD adalah conversational thinking. Oke, berarti conversational thinking dulu nih untuk tingkat dasar. Jadi gini, conversational thinking itu gini, sebenarnya seorang programmer, ini programmer nih, dia bikin sesuatu aplikasi lewat coding itu awalnya adalah dari permasalahan. Ya. Permasalahannya adalah misalkan bagaimana saya mau mempermudah proses pembayaran pembayaran rekening kan gitu. Caranya untuk bayar rekening mudah itu adalah dengan cara A, B, C, itu proses. Nah, cara proses itu yang disebut conversational thinking. So simple itu. Ya. Nah, itu yang sebenarnya harus ditanamin ke anak-anak. Kelas 5 SD itu diajarkan conversational thinking. Bagaimana pola-pola berpikir mereka seperti kerjanya komputer. Langkah gitu. Untuk solusi menyelesaikan permasalahan. Jadi sebenarnya permasalahannya bahasa coding itu kan bahasa coding itu bahasa pemrograman yang human gitu loh. Yang bahasa manusia dipindahin ke bahasa komputer sehingga nanti diterjemahkan menjadi sistem gitu. Ya. Sederhana banget. Jadi sebelum ini dibikin coding ya berarti yang diajarin itu adalah anak untuk berpikir logika. Berpikir bagaimana dia bisa berpikir komputasi gitu. Contohnya sederhana, misalkan gini, kita di sini mungkin barangkali di Desa Bulakan ya Mbak. Kita di Desa Bulakan dengan kelompok masyarakat sadar TIK kita ngembangin misalkan layanan namanya sampah kan gitu. Sampah itu apa kan gitu. Itu pasti sampah dipikirin dulu dong. Sama anak-anak yang di Pokdartik dipikirkan. Itu yang cara memikirkan itu yang disebut dengan melatih conversational thinking. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu adalah bikin pendaftaran. Nah, kan gitu. Setelah daftar, kemudian di login. Setelah dia login, nanti ada ini prosesnya. Gitu loh. Jadi proses itu yang harus diajarkan. Jadi conversational thinking itu mengajarkan konsep-konsep anak, konsep-konsep berpikir kepada anak tentang bagaimana mereka berpikir yang nanti bisa diuraikan dalam sebuah proses komputasi. Seperti itu. Sederhana. Ya sederhana. Tapi ketika kalau misalkan Anda orang baca naskah ini akan bingung. Karena kalau di sini kan dia sudah terakhirnya tuh sudah coding kemudian AI gitu. Karena akhirnya yang baru baca sekilas pun kalau di sini tidak dijelaskan tentang conversational thinking, di sini kan harusnya ada conversational thinking, tapi ternyata di database itu tidak ada pengenalan pemahaman tentang conversational thinking gitu. Ya, jadi gini, mungkin kelewat kali atau mungkin belum tercatat mungkin. Oke, bisa jadi. Hanya nanti mungkin mudah-mudahan di kurikulumnya keluar itu karena kalau tiba-tiba kelas 5 itu diajarkan langsung coding tanpa dasar pola pemikiran itu nggak ada. Bahkan saya tanya, kalau orang programmer itu dia akan jalan bikin sebuah aplikasi itu kalau dia sudah diberikan alur. Ya, flowchart. Nah, itu flowchart itu yang namanya dengan itu ada lagi. Flowchart itu hasil dari conversational thinking. Iya. Jadi dia mikir dulu ngehayal dulu. Alurnya. Contoh kayak gini. Di tingkat kelas 5 ini yang sederhana kayak gini. Kita lagi ngurusin sampah nih. Ngurusin sampah.
kita tawarkan ke anak-anak. Kira-kira untuk menangani sampah bagaimana cara yang baik kepada anak. Pasti anak-anak akan bilang, untuk mengatasi masalah sampah yang pertama dibakar, Pak. Oke, apalagi pasti ada kan pertanyaan, dipilah. Nah, bayangkan kalau mereka sudah mikir dipilah, berarti bagaimana proses pemilahan? Mana yang plastik, mana yang Nah, ketika ini sudah ada, maka kita suruh untuk membuat prosesnya. Prosesnya itu apa yang Anda harus lakukan ketika harus memilah sampah? Berarti dia akan bilang, pasti dengan sendiri. Ini kan sebenarnya kehidupan, habit yang mereka lakukan. Kemudian dipindahkan ke bentuk komputasi. Iya. Ini yang disebut computational thinking. Ya, diproses kemudian sampai akhirnya menimbulkan ada outputnya di situ, ada datanya juga. Bahkan sebenarnya semua mata pelajaran juga bisa masuk. Bisa masuk ya. Sebenarnya semuanya bisa dibuatkan. Kalau kelas 5 6 SD kan dia bicaranya adalah guru kelas kan, agak ribet kan. Kalau guru kelas kan susah. Berarti guru kelasnya harus mengerti kan tentang computational thinking. Padahal dengan semua mata pelajaran kita basiskan ke computational thinking, ya masuk. Karena ujung-ujungnya adalah tadi output terakhir ini adalah kecerdasan artifisial. Kalau kecerdasan artifisial itu nggak semuanya gabung, bro. Jadi ya pasti bidang apa kan gitu. Kecerdasan AI-nya di bidang apa? Ya kecuali memang bidang-bidang itu kumpul dijadiin mesin utuh, lain cerita kan. Iya. Jadi betul. Manusia bukan mesin utuh di mana dia ngerti kesehatan, dia ngerti, itu udah super kan gitu. Itu mah berat. Tapi kan kalau kita kaji lebih dalam lagi, artificial intelligence itu kita lihat aja lah, banyak layanan hanya untuk bicara tentang gambar. Ya udah dia fokus ke gambar. Dia bicara tentang video ya, dia fokus ke AI dia bidang video gitu loh, bidang video. Walaupun sebenarnya ada bagian-bagian kebutuhan, misalkan bagaimana teks berubah menjadi gambar dan sebagainya. Itu output. Tapi prosesnya sebenarnya adalah menarik minat dari kecil untuk berpikir secara komputasi. Itu yang paling utama. Nah, mata pelajaran yang lain juga bisa, matematika, pelajaran dibasiskan bagaimana analogi mereka dengan logika gitu. Itu bisa saja. Oke, berarti sebetulnya ini tuh mata pelajaran yang berjenjang, ya kan? Ya berjenjang karena juga daya serap, daya pikir mereka berbeda. Ketika tiap naik kelas itu kan usia nambah, berarti pola berpikirnya akan berubah. Dan untuk pelajaran ini juga ada tingkatannya. Semakin dia naik ke SDS, saya yakin masih akan berubah. Caranya gini, SMP. Dalam coding pemrograman itu ada namanya if else gitu kan, if then else. Oke. If then else itu bicaranya jika. Kan sebenarnya tinggal jadi gini, jika ada plastik, maka kita pisahkan. Jika ada. Jadi sederhana gitu. Coding itu cuma memindahkan pola berpikirnya dulu. Si pola berpikirnya udah ketemu gitu. Logikanya anak sudah ketemu, ketika dipindahkan ke coding, tinggal tambahkan gitu. Mungkin jenjangnya untuk SD kelas 5 itu bicaranya adalah tentang if gitu. Jadi bikin coding sederhana, if true gitu, atau if then else gitu. If jika ini sampah, maka dipisah ke sebelah kanan. Jika ini adalah organik, gitu, dia sebelah kiri kan. Tinggal dibuat di alur pemrograman. Mereka tinggal diketik, kan gitu. Kalau ada perangkatnya, mereka ketik sendiri langsung, gitu. Nah ini yang menariknya. Ketika Anda belajar coding, maka bahasa program apa yang mau dipakai? Nah itu dia. Bahasa coding itu banyak banget. Jadi nggak gampang ngomong coding gitu. Itu dia. Kita ngerti gitu loh, pemerintah ketika mengeluarkan ini gitu. Cuma pertanyaannya codingnya coding apa? Ya, sebenarnya sih pemerintah itu visinya tuh baik ya. Bagus lah, maksudnya untuk menyesuaikan generasi penerus dengan teknologi yang harus mereka itu mengikuti perkembangan teknologi. Ngerti. Tetapi waktu kita baca di sini tuh kayaknya, kok ini sepertinya sudah langsung blek ke endingnya. Padahal sebelum sampai ke yang namanya AI, bisa juga ada IoT, ada hal yang paling mendasar. Jadi kalau mendasar yang disampaikan tadi itu tentang bahasa program, itu pertanyaannya bahasa programnya apa? Iya. Banyak banget bahasa pemrograman. Kalau zaman dulu ada Pascal, ada Fortran, ada COBOL, ada C, terus mau belajar apa? Ada Python. Pertanyaannya gitu kan. Jelas dong. Ini juga harus diselesaikan sama kementerian gitu. Bukan berarti menunjuk sebuah bahasa program. Mereka juga pasti nggak berani juga tunjuk bahasa program. Pergunakan program ini. Bener. Karena kan guru itu kan juga mereka
yang mau ngaji, kita jangan bilang guru ya, karena kita ini belum tentu ini akan menjadi mata pelajaran tersendiri, bisa jadi ini ya ekstrakurikuler gitu kan. Belum tentu yang ngajari ini nanti bahasanya tuh misalkan bahasa C misalkan, yang lainnya lagi Python misalkan, lagi Fortran misalkan loh. Ini kan sebenarnya bisa diselaraskan dan ada tidak bisa beberapa disamakan. model pembelajaran yang menarik untuk kelas 5 kelas 6 SD. Itu namanya Shred. Shred itu yang ada layanan yang drag and drop. Drag and drop, ya, tinggal tarik-tarik Ya, gitu. tanpa harus berpikir, Tanpa harus ngerti bahasa, ngerti pemrogramannya Tapi itu apa. diajarkan logikanya ada, ketemu. Iya. Ajaran logikanya. Tapi kalau misalkan memang itu nggak ada, karena memang itu butuh sarana namanya ya internet kenceng ya. Jadi ketika ngajarin layanan Stretch itu di desa. Harus ada koneksi internet, karena itu layanan di kita belum ada, di Indonesia belum ada. Pusing juga nih. Tetap aja kan harus ada internet yang bandwidthnya lebih kencang, karena ya kalau udah bicara Shred itu ya dia main gambar kemudian butuh bandwidth yang dan kencang. gambar itu juga kan butuh yang besar juga. Ya, artinya bandwidthnya artinya kebutuhan internet semakin butuh. Kan artinya ini apakah bisa dijawab? Apakah bisa dipenuhi sih? Bisa dipenuhi sebenarnya sih. Kan itu. Kalau enggak, jawabannya ya satu gitu. Kalau mau lokal gitu, pakai apa kan gitu. Kalau misalkan mereka belajar, oke lah kita mau belajar pakai komputer-komputer yang ada, kemudian nggak berbasis internet gitu. Lokal ya jawabannya saja. pakai lokal. Ya jawabannya dari sekian bahasa program, mana yang bahasa program yang mudah dipelajari? Yang bisa keterima. Yang keterima sama anak-anak kelas 5, kelas 6. Banyak bahasa C, bahasa C rumit karena banyak kode tanda-tanda yang lain. Bahasa C atau mohon maaf, PHP biasanya dikejar untuk website dan sebagainya. Iya. Ada satu sebenarnya namanya Python. Iya, pengajar Python. Nah, bukan berarti bukan berarti bukan yang promo sih, ya, tapi memang di Pokdartik juga diajarkan itu. Iya. Karena Python itu adalah bahasa yang mudah banget dipahami. Iya, Satu, sepakat. sederhana banget gitu. Nggak ada kode-kode yang aneh di sana. Dia sederhana banget, sekali perintah dia keluar. Iya, sekali jadi print juga keluar. logikanya pun diajarkan. Apa yang dilogikakan pada convolutional thinking dipindahkan ke coding Python itu gampang, mudah banget. Iya, benar. Nah, cuma masalahnya itu harus digimanain si guru gitu. Apaan gua dilatihnya? Harus dilatih. Itu dia. Kemudian kalau dilatih kita barangkali gini, kalau gitu. untuk desa Bulakan nggak puyeng kan? Ya karena ada Pokdartik. Ada Pokdartik, mereka tinggal datang. Kapan aja mereka datang bisa. Selesai. Lalu bagaimana dengan desa yang lain? Nah itu dia. Padahal sebenarnya negara ini sudah mencanangkan desa cerdas. Itu dia. Di situ kan ada ruang komunitas ya kan. Terus apa kabarnya ruang komunitas itu Sudah di kita desa? bicara tadi, kita masih fokus di. Kita jangan kemana-mana. Ya. Jadi sebetulnya kalau membaca dari judulnya kan, naskah akademik ini pembelajaran coding dan AI itu sebetulnya kita tuh mikirnya wah keren gitu kan, wah bagus nih gitu, berarti Indonesia itu sudah mempersiapkan generasi nantinya di masa keemasan ya, bonus demografi itu pemudanya itu yang sudah benar-benar siap menyongsong era yang serba canggih gitu. Tapi sebetulnya di balik itu setelah kita ngebaca kemudian kita mencoba keluar ruangan, kita jadi bingung ya nggak sih? Bingungnya tuh wah keren banget, ini benar-benar canggih. Kemudian setelahnya, terus gurunya gimana ya kira-kira gitu kan? Setelah gurunya, kalau ada guru berarti gurunya ngajar nih gitu. Habis gurunya ngajarnya pakai apa ya gitu. Terus gurunya tuh udah siap apa belum untuk ngajari ini gitu. Kalau misalkan ini akan dijadikan sebagai ekstrakurikuler atau mata pelajaran gitu, harus ada guru yang benar-benar memang dia ngerti banget nih di bidang ini gitu. Dia ngerti coding, kemudian yang dari awal tahapan convolutional thinkingnya seperti apa. Kemudian setelah gurunya, apa iya hanya pengajar saja? Kan ini kan harus ada fasilitas seperti laptop, kemudian jaringan. Nah, ketika ini berhubungan dengan AI yang juga AI itu ada foto, ada gambar, ada video, kan harus menyediakan sarana prasarana yang benar-benar mumpuni, yaitu untuk AI gitu kan. Kan kita tahu nih sekarang AI ada video, ada foto, teks. Kalau teks oke lah kita teks, berarti itu tidak memakan spek yang besar gitu. Kalau sini sudah sampai ke gambar, ke video, itu pasti harus memakan anggaran yang besar gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi kita sempat bahas tentang apakah ini mau dibuat jaringan lokal atau jaringan internet nih yang
kemana-mana gitu. Kayaknya kita lebih mungkin bisa jadi kecenderungannya ke lokal aja nih biar lebih menghemat anggaran atau seperti apa. Nah, ini menarik tapi bikin pusing sebetulnya. Kompleks banget ya. Tidak hanya ujungnya tuh siswa ini harus bisa membuat A, B, C segala macam, tapi sebetulnya banyak permasalahan, PR ya. Ya nggak sih, gimana nih? Jadi sederhananya sih sebenarnya kalau ditangkapnya gini, segala sesuatu kalau dipikirnya ribet-ribet. Kalau memang itu menjadi mata pelajaran, kemudian perlu dukungan lain sebagainya, pasti akan ribet semuanya. Ada cara sederhana, yaitu menangkapnya ya why, konsep dasar aja dulu, kan gitu. Konsep dasar yang paling utama. Konsep dasar apa? Ya CT-nya aja dulu, kelas 5, kelas 6 SD. Yeah. Dengan dukungan sarana yang sederhana, mereka sudah bisa mengajarkan dengan bagaimana proses conversational thinking, bagaimana komputer bekerja. Yeah. Berpikirnya kayak gitu aja sederhana. CT aja dulu. Iya. Jadi kan untuk semua satu ini adalah CT ya, semua aja. Kelas 5 kelas 6 lah, kelas 5 kelas 6. Ya, kita bicara di SD ya. Karena itu ada sekolahnya banyak, ada di desa, di ujung dunia, bahkan ada lokasinya ada di ujung dunia yang ada internet, nggak ada listrik. Paling tidak diberikan pemahaman bagaimana muridnya diberikan pemahaman tentang bahwa pola-pola berpikir. Sederhana itu dulu. Tapi ya memang si gurunya harus ikut pelatihan dulu, harus ngerti nih yang disebut dengan konsepnya CT kayak gimana, sehingga itu bisa dibawa oleh mereka pada saat di setiap mereka belajar. Itu kalau coding itu ada proses gitu. Kalau coding itu proses. Jadi sudah CT prosesnya namanya coding. Coding menghasilkan sesuatu namanya aplikasi dikumpulin. Apa aplikasi itu menghasilkan datanya dikumpulin jadi big data diapain? Mahadata dianalisis lagi sama siapa? Sama aplikasi, namanya coding juga. Outputnya yang disebut dengan kecerdasan intelektual. Artinya kecerdasan artifisial itu adalah output. Walaupun sebenarnya output itu masih bisa diproses lagi. Masih panjang sebetulnya prosesnya. Ya kan nggak semua pasti itu intinya. Jadi menurut saya sekarang kita tanggapi dengan tenang. Jadi guru-guru jangan tidak khawatir, dinas juga nggak perlu khawatir. Yang penting bagaimana saat ini kita sikapi dengan baik. Artinya gini, ya kapan sih bisa diadakan pemahaman bareng-bareng nih sama ya kalau kita nggak mungkin lah stakeholder nih antara para praktisi IT, kemudian akademisi IT, kemudian dinasnya, kemudian guru-gurunya berikan pemahaman yang sama terhadap kajian akademik ini, sehingga saya yakin juga pemerintah pusat juga lagi nunggu gitu. Wait and see sebenarnya modelnya kayak gimana? Karena tadi kita tanya programnya apakah nggak tahu. Belum kebayang. Lebih baik ya fokus di CT-nya aja dulu, di conversational thinking utama, karena itu pola berpikir, karena itu logika. Seperti itu sih Mbak. Jadi nggak usah dia kalau nanya ke sana Pak ribet. Mungkin barangkali nanti untuk edisi yang lain mungkin kita bisa ngobrol lagi lebih jauh. Cukup barangkali untuk hari ini kita bicara tentang fokus ke CT. Oke, mungkin itu dulu obrolan kita pada kali ini. Kesimpulannya adalah obrolan kita nggak hanya cukup di kali ini saja. Nampaknya akan muncul beberapa episode pembahasan selanjutnya, karena pada kali ini saya garis bawahi intinya adalah CT, conversational thinking. Kemudian selanjutnya ini untuk di conversational thinking bagaimana langkahnya, kemudian bagaimana nanti langkah selanjutnya setelah CT seperti apa, kemudian kira-kira peranan dari dinas seperti apa, dinas pemerintah kabupaten daerah seperti apa, provinsi seperti apa, jadi dari sisi sekolah, guru, pengajar, apakah ini akan menjadi kelas mata pelajaran sendiri atau seperti apa? Wah, ini cukup ribet, saya juga pusing, nampaknya pusing. Tapi tadi seperti yang disampaikan, tangkap saja dengan positif, kita ambil mudahnya saja. Kalau untuk tahap pertama adalah CT, ya udah kita CT aja dulu gitu. Sampai jumpa lagi di obrolan pojok Podartik selanjutnya. Salam warga desa, masyarakat desa, dan dulur desa. Dadah.